Sumur Salam. Sumur Salam ada di daerah kota Cilegon, letaknya di Cikeray. Di Sumur Salam ini mitosnya selalu kedatangan ratu, putri ratu. Tim dari detektif misteri mau mencoba merasakan energi yang ada di Sumur Salam ini, dan mereka lagi pada meditasi, mau melihat dan menerawang sosok apa aja yang ada di sini. Kita coba untuk telusuri ke daerah atas dan daerah perhutanan ya. Di sana ada hutan cukup gelap dan cukup rimbun ya, sama pepohonan yang besar, pohon bambu dan pohon tangkil kalau nggak salah. Nah, disinilah, di sana ada gubuk satu, dan lebih kuat lagi di gubuk itu ternyata tempat untuk betapa atau meditasi. Ini pohon bambunya. Konon katanya sih suka ada yang hadir ya di daerah sini, di sekitaran sini suka ada kuntilanak. Nanti tim detektif misteri mau coba untuk ngobrol santuy dan bertanya sama yang meditasi tadi, melihat sosok apa aja di sekitaran sini. Kita mau ke atas lagi, terus ke atas, kita akan coba ke atas. Di atas sana ada terletak makam Buyut ya, Buyut Sento, kalau nggak salah itu Buyut Sento. Di sini ada sosok, kalau bagi penglihatan saya ada sosok kuntilanak di depan sana. Dan bagi yang menonton video ini, kalau yang melihat, tolong komentar ya, di depan sana ada sosok kuntilanak yang sedang melihat ke sini. Ini pohon apa ya? Kita nggak tahu ya. Di sini banyak pohon tangkil. Kita lanjut ke gubuk lagi, tempat Sumur Salam. Kita di sini lihat, saya tadi ada melihat, wah ini tempat ritual. Ini bekas dupa kalau nggak salah, ini bekas dupa, tempat ritual dan berdoa. Itu ada gelas kopinya dan rokok tembakau. Kita nanti mau coba untuk nyalakan rokoknya nih. Kita nyalakan rokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar ya, nyalain lagi. Ini rokoknya dari kayak kulit bambu ya, kayak kulit jagung kalau nggak salah ini. Setelah ini saya mau melakukan ritual pemanggilan kuntilanak atau ratu itu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Detektif Misteri. Malam ini kita berada di daerah Cikeray ya. Tempatnya Sumur Salam. Kita di sini ingin merasakan apa yang ada di sini ya. Ya, mungkin berbeda-beda versi apa yang kita rasakan. Bersama saya Yaman, Ki Ageng, Tama dan Ucup ya. Kita ingin bertanya-tanya kepada Ki Ageng tentang apa yang kita rasakan ya kan. Tadi ya, Iya, dirasakan tadi meditasi tadi Ki. meditasi dan Ucup juga meditasi, Tama meditasi juga. dan juga Ki, yang kita rasakan kan berbeda-beda gitu Ki ya. Ya. Si Tama merasakan ini, saya melihat ini, dan Ucup melihat ini gitu. Dan saya juga tadi yang saya tadi lakukan itu hanyalah apa ya, hanyalah namanya ini apa namanya, kodrat kalau bahasa saya kodrat yang harus saya lakukan di sini, di tempat ini. Dan tepatnya di Sumur Salam ya. Kodrat saya yang harus lakukan demi untuk menyatu dengan atau merasakan adanya putri di sini. Dia putri itu ya? putri siapa tadi tuh? Kurang tahu saya namanya. Putri Mayang namanya. Putri Mayang. Dan saya alhamdulillah tadi saya udah merasakan di sebelumnya kita di sini, saya udah merasakan di bawah tadi Sumur Salam tadi. Dan petunjuknya tepatnya ada tempat saya duduk di sana, dan itu saya seakan-akan kebawa sama dia, itu kebawa sama Putri Mayam itu. Dia tuh sering melakukan seperti itu gerakannya kalau setiap malam atau di saat malam Kliwon. Berarti dia setiap malam Kliwon ada di sini gitu. Ada di sini. Gerakannya, gayanya seperti itu. Cara dia mandi ibaratnya ya. Mandinya seperti itu. Dia nggak turun ke bawah. Biasa dia lakukan di situ lah gitu. Ya, dia nggak turun ke bawah, tapi dia hanya di Atas. di pinggir pinggirannya, cuma sumur mainan gitu. air dan cuci mukanya. Dia seperti kayak saya tadi. Iya. Itu Putri Mayang itu selalu begitu cara mandinya. Dan dia itu masih Putri Mayang itu masih bernama, nggak ada sinkron dari keturunannya ya. Emang dia dalam kisah bidangnya dalam kuntilanak. Jadi kalau misalnya kita pengen lebih perdalam, jadi silsilah turunan dia dari kerajaan mana gitu? Nggak ada. Nggak Itu ada dari asli dari ininya kuntilanak. Hanya menyerupai gitu. Rumahnya di atas, saya ngerasain di atas rumahnya. Dia cuma kesini main dan mandi saja di sini. Tapi panggilannya namanya Putri Mayang. Saya bilang Putri Mayam Syah. Jadi Ki, saya ingin bertanya sebelumnya ya Ki ya, yang tadi kita lakukan meditasi tuh kan. Iya. Yang dilihat oleh Ucup ini apa tadi gitu kan, yang dirasakan oleh Tama gimana, dan saya pun juga ikut merasakan kan, ikut bermeditasi tadi, dan yang saya lihat kan berbeda juga gitu. Ya. Mulai dari siapa? Ucup dulu ya. Ucup tadi merasakan tadi meditasi itu merasakan apa? Apa yang dilihat gitu? Kalau saya sih tadi waktu meditasi tuh sebenarnya nggak terlalu jelas ngelihat apanya. Cuman yang saya rasain tuh emang energi yang lumayan kuat bahkan sekali ya. termasuknya kuat banget. Yang saya rasain tuh sama sosok laki-laki, tapi laki-laki ini tuh menyerupai diri saya gitu. Ya karena Itu apa tuh Ki? Buat gambaran lah. kalau di sini sekitar sini energi kuat ya. Bagus untuk meditasi, apalagi kalau di saat Masih alami Ki ya. ya, apalagi kalau di saat meditasinya di sini sendiri dalam keadaan gelap. Itu hanya lilin aja satu
sama wewangian lah. Ibaratnya wewangian tuh berdoa gitu ya. Itu kan sunnah juga. Sunnah biar apa? Pekat ya. Ya itu meditasi itu bukan hanya meditasi ya, terserah kita ya. Meditasi itu peraturan napas dan ke titik fokus dan sambil Ketenangan lah. ketenangan ke satu titik fokus dan sambil berzikir juga nggak apa-apa gitu. Yang seperti saya lakukan tadi gitu. Iya. Ucup ini alhamdulillah dia ditemukan sama seorang jati dirinya, tapi jati dirinya jati diri yang keegoisan dan keemosionalan. Ya, amarah berarti ya. Katanya gimana amarah apa? Iya, kelihatannya Marah banget marah gitu. gitu. Marah banget. Biasanya sih yang melakukan meditasi dan menemui jati diri itu ada 3. Yang satu keamarahan tuh Ucup udah alhamdulillah walaupun belum satu wujud ya Cup, masih mukanya doang. kepala yang Dan kedua itu biasanya cuma diem tapi dia nungkluk Iya, biasanya kalau merenung gitu ya. merenung. Yang ketiga itu yang udah mumpuni, itu yang Kalau mumpuni itu dalam artian seperti apa tuh, Ki? mumpuni itu dia udah benar-benar keilmuannya tinggi. Lebih merunduk gitu lah. Lebih ya bukan merunduk, keilmuannya lebih tinggi dan berwibawa. Nah itu yang kita cari, tujuan kita meditasi itu Iya, supaya bertemu dengan itu. dan kita diajarkan sama jati diri kita sendiri gitu. Yang mumpuni itu yang difokuskan. Seperti itu. Ya, Jadi buat Yusuf ini harus lebih ditingkatkan lagi Ki, ya. tingkatkan lagi, lebih zikirnya lebih di Iya. Karena sudah bukan bertemu lagi. satu Nah, titik iya. lah Ki ya. dan jangan lupa minta petunjuk sama Gusti Allah juga. Dan dari Yaman apa? Kalau saya yang tadi melakukan meditasi bertemu sama sosok laki-laki, Ya, cuman dia agak kurus, taringnya tuh ke atas Ki, taringnya tuh, rambutnya panjang, seperti leak lah, adanya di bawah situ. Sama bertemu sosok wanita cantik gitu Ki. nah, mungkin yang saya tadi ceritakan tuh ya. Bisa jadi. Dan yang sosok laki-laki itu adalah bapaknya. Oh bapaknya itu. Bapaknya. Dan si perempuan tadi itu sebenarnya jauh sih ya. Nah, Jauh, dan ada satu yang cowok yang mungkin ini di sana dia yang suka sama si Mayang. Tapi si Mayang ini enggak ya, nggak pernah suka sama mau. dia, nggak suka sama sosok yang begituan. Ya. Dia sukanya sama sosok jawara atau sosok para kiai, para penampilan para kayak kita ini dia sukanya. Oh, seperti itu. Jadi buat Tama tadi apa yang dirasakan? Kalau saya sendiri seperti biasa, kemana tempat saya selalu mencari peradaban kuno. Peradaban Iya, kuno. peradaban kuno. Dan tadi sempat sepintas melihat Yang juga, dilihat itu. sepintas ya adatnya seperti orang Hindu. Di sini tuh. Ya pakai ikat kepala putih. Ya layaknya orang Hindu, cuma ya pakaian kuno. Ya, Jadi nggak pakai baju, cuma kain kain. sama Jadi zaman-zaman kerajaan seperti itu ya. Kalau Tama ini zamannya bukan zaman kerajaan ya, Apa namanya? masih zaman di zaman penjajahan juga sih. ya Penjajahan. Zaman penjajahan. Dia karena dulu tuh gak ada baju kayak seperti kita ini. Iya. sempat kaget juga tadi karena ya mukanya apa wajahnya itu wajah-wajah ketakutan ya macam-macam sih, karena tadi cuma sepintas-pintas macam-macam yang dilihat. Ya karena kan tempat ini dulunya itu tempat pelarian atau pelarian. bersembunyi gitu. Iya. Dulunya mereka itu bersembunyi di sini gitu, Nah, di tempat sini. Jadi sini nggak ada kerajaan, sih tempat bersembunyi atau menyimpan barang-barang di sini. Iya. Soalnya apa tadi juga macam-macam memang yang dilihat macam-macam. Sempat melihat ini juga yang agak sedikit menjijikan sih kalau menurut saya, potongan kaki. Oh iya. Iya, potongan kaki, benar potongan kaki. Melihat ini juga sosok dua ular kepala manusia. Nah itu adanya di belakang saya, di sana. oh, di atas. Saudara apa enggak tadi di belakang sana? Iya, arahnya ke sana dan ini langsung merinding. Itu adanya di sana ya yang Ya, berrupa Kepala
kepala manusia itu. kepala manusia. Tapi bukan nggak seperti yang kita lihat di film-film ada badannya Ya. nggak, tapi emang Kepala ular, doang gitu. kepalanya manusia. Nggak ada badannya. Dan itu berdua wanita dua-duanya. Saat naga juga sempat lihat ada sosoknya, sosok naga, naga memancarkan aura warna kuning kehijauan. Kalau naga itu dia di sini tuh ada sebenarnya ada ibaratnya kayak giok kayak gitu. Iya warnanya Ada giok peninggalan dari orang-orang Cina kuno kali ya. Ya dulu tuh sini ada giok, jadi ada harta karunnya di sini. macem-macem tadi sampai kayak merasa tertekan lah karena kayak mereka berkumpul ingin menyampaikan sesuatu atau apa entah, tapi macem-macem yang kumpul tuh macem-macem. Rata-rata kalau disebut mungkin ya siluman wujudnya, karena kan nggak seperti manusia, nggak Beraneka seperti ragam gitu ya. bentuknya aneh-aneh. Iya. Ya kalau Mas Tama ini melihatnya sungguh sungguh dalam ya. Iya. Dalam arti saya butuh berapa kali tembusan itu untuk melihat ke daerah situ itu. Kalau saya tadi itu kan yang melakukan tuh itu nggak hanya tembusan. Nah, di alam kita ada itu. Iya. Kalau Mas Tama ini ngeliatnya ke berapa lapis, antar Iya benar, berlapis-lapis benar. 3, 4, 5, 1, 2, 3 lapis. 3 lapisan ya. 3 lapis alam. Dominannya yang saya lihat Itu berarti lebih jauh, lebih lampau gitu Ki ya. Ya, jadi Masuk ibarat kita itu gerbang tuh ya. Iya. Gerbang itu dia udah masuk sini, Iya. masuk lagi ke sini. Nah, Kedua itu kan. Nah, di sini ada gerbang lagi. Nah, masuk lagi ke situ. Keempat tuh ada gerbang lagi sampai ke 7 gerbang. Nah, sampai ke 6 itu udah para bidadari, para dayang, para kayangan. iya iya. Ke 6 sampai ke 7 mungkin akhirat. Langsung. Iya. Kalau ketiga itu bangsa-bangsa siluman, bukan para jin juga, bukan para jin. Kalau jin itu lapis ke-1 itu jin. Kalau kedua itu bangsa siluman. Berarti Mas Tama ini sampai sejauh itu berarti Ki. Iya, karena yang dia ini Yang cari tahu lah. yang dicari, yang Mas Tama lakukan tuh namanya di saat dia itu lagi tidur. Iya. Di saat dia itu lagi tertidur langsung blek ke sana. Tapi bagus Mas Tama ini, bagusnya pas posisi tidur dia masih bisa nguasain kalau saya itu ada di mana posisinya gitu. langsung bisa, Nggak ke bawah, jika terancam saya langsung bisa bangun. langsung bisa bangun. Bagus, termasuknya bagus juga. Ya meskipun agak energinya langsung terkuras. Kebiasaannya itu bisa buat pengobatan juga sih sebenarnya kayak gitu. Tapi Bisa ya? cara pengobatannya begini, misalnya Pak Ucup ini nanya, Mas Tama saya sakit apa? Ya ntar saya mau tidur dulu. Nah di situ baru ketebak sama Mas Tama. Ini sakitnya ini. Caranya seperti itu. Dengan cara berbaring. gitu. Berbaring dan mau tidur dulu. Caranya. Tapi pikirannya kemana-mana gitu Ki. Iya. Pikirannya kita ya ke satu titik Iya. Ucup, yang nggak tahu kesananya. Gitu. Nah, Soalnya yang Bisa- kesananya bisa itu gitu, Gi, ya? ya ada seperti itu, udah pernah ada, dan bisa kita lakukan juga, cuman itu berbahaya, iya. sangat berbahaya, Sangat berbahaya. Beresiko tinggi berisiko ya. tinggi. Kalau tidur benar-benar tidur itu kalau nggak pulang udah tidur selamanya. Bisa kebawa semua kan. Ya itu hanya otodidak atau Iya. keahlian Masih masing-masing. orang Ya. tertentu lah ya. Iya, Lebih tepatnya. Benar. iya, kalau dipelajarin itu sangat Kalau dipelajari sangat sulit dan berbahaya. butuh waktu, harus didampingi. Kalau saya kebetulan sendiri memang mungkin bawaan, karena kalau tidur dan kelelahan atau fokusnya sangat tinggi bisa sampai mimpi ke lapis 4. Jadi dalam mimpi masih mimpi lagi, dan itu kadang ketika bangun sangat lelah. sangat lelah. Iya, Karena bener. pas kita bangun, kita kira kan sudah bangun, ternyata itu masih dalam mimpi. Dan lebih menyebalkan kadang kita nggak sadar, dan kadang ya benar-benar melelahkan, nggak bisa aktivitas gitu setelah terbangun. Nah, di saat itu kita bermimpi ke dalam mimpi dan ke mimpi lagi gitu, ke mimpi lagi. Itu dia tuh udah merasakan dia lagi tidur. Saya lagi tidur.
masuk dalam mimpi. Iya. Nah ini saya lagi mimpi nih. Iya. Nah di saat mimpi lagi dia berhayal lagi nih ke mimpi lagi gitu. Dan kadang juga sempat sadar kalau di dalam mimpi. Itu kalau semua nggak pulang, mungkin ada 3 tahap atau 4 tahap itu nggak pulang, tahap koma. Nah, hampir karena memang benar udah hampir koma gitu. hampir karena saat kita sadar di dalam mimpi. Mm-mm. Dan yang membuat kita agak kelelahan itu kita sadar dalam mimpi dan kita cubit memang nggak sakit di Nggak kulitnya, sakit, ya? benar-benar nggak sakit. Nah yang jadi masalah tidak tahu caranya untuk bangun. Mau iya sudah dicubit, kita mau bangun, mau ditampar pun kita gimana caranya bangun, ya itu yang bikin panik. Bahkan pernah sampai tidur hampir 24 jam untuk jadi tidur mimpi, pas bangun ternyata kan masih dalam mimpi. Yang dirasakan ya kayak aktivitas biasa, kita main, pas balik ke rumah kok ada yang berbeda. Nah pas dicubit, ternyata masih dalam mimpi. Nah untuk mencoba bangun ya mengedipkan mata atau gimana udah nggak ada. Harus ada yang kalau ibaratnya mas seseorang yang harus bisa tembus, woi kamu pulang gitu. Yang sering terjadi itu tersadar Ada teman atau ibu sendiri. Oh, tersadar itu pasti ketika ibu memanggil, kamu pulang gitu. langsung bisa tembus, ada suara langsung bisa tembus. Nah ya itu biasanya ya yang saya lihat kayak kalau ada kejadian seperti itu ya biasanya seperti itu makanya bahaya. Makanya saya tidak menurunkan ilmu-ilmu yang ke sana gitu, karena Sangat beresiko. sangat berisiko gitu, dan saya juga tidak bertanggung jawab gitu. Dan sebenarnya kalau untuk dipelajari secara ilmiah bisa dinamakan lucid dream, namun ya tidak disarankan. Tidak disarankan, tidak boleh. Disarankan, Berbahaya. Kalau meditasi kita masih sekontrol. kalau untuk yang sudah terbiasa atau bawaan mungkin ya masih ada harapan untuk selamat, tapi kalau untuk kita mempelajari dengan memaksakan diri kemungkinannya kecil untuk selamat. Apalagi orang itu belum menemukan jati dirinya atau ya sebutlah mencari nggak punya dekingan, itu akan lebih sulit lagi. Karena saat kita masuk ke alam mimpi lagi, itu tuh kita ketemu macam-macam. Ya kalau kita ketemunya yang ramah ya alhamdulillah. Kalau ketemunya ya godaan banyak sih. banyak Godaan banget. yang seperti kayak di surga itu banyak banget. Bener Itu bayangan kita emang surga, tapi itu bukan surga, itu godaan supaya kita itu nggak pulang lagi. Ya, Biar betah lah. Benar seperti itu. Bener. Karena saya dulu pernah ngerasakan seperti itu. Pernah juga kita ya. Karena emang ya godaan yang paling mengerikan itu ya kalau kita nggak bisa menjaga hawa nafsu. Godaannya itu macam-macam, apa yang kita hayalkan, apa yang kita inginkan Terwujud gitu ya. Nah, ya ini mumpung lagi di video dan sedikit saya cerita tentang flashbacknya Bang Tama. Saya udah merasakan seperti itu dan saya ke tingkat ke-5 para bidadari. Itu udah bertemu bidadari gitu. Bertemu bidadari dan semuanya itu perempuan semua. Kalau saya belum. Dan saya itu ditawarkan untuk menikahi salah satu bidadari itu. Ada yang ditawarkan sama saya itu ada 4 orang. Ayo Ki, di sambilan Ki. Oh ya, ada 4 orang dan saya ditawarkan itu supaya menikah sama bidadari itu. Cantik-cantik. Berarti misalkan Aki menikah dengan salah satu lah bidadari di sana, udah nggak bisa pulang gitu. Nggak bisa pulang karena udah di sana. Berarti yang di rumah hanya melihat jasad. Iya. Jadi jasad. dibilang Jasad sih masih hidup, ya. hidup, Masih iya. hidup. Tapi kalau lama-lama nggak masuk konsumsi makanan atau enggak ini bisa lewat meninggal. darah bisa tersumbat dan mati beku. mati. Nah, seperti itu. Meninggot kan. Menenggot, ya meninggal. Ya. Kalau saya baru sampai ke mungkin Sama itu artinya itu gini Mas Tama, ada artinya itu kita harus belajar untuk godaan. Iya, benar. Godaan nggak di dunia aja, di alam mimpi pun banyak godaan. Iya betul. Alam mimpi itu luas banget. Udah seperti itu. Dan saya ingin bertanya lagi nih ya sama Aki ya. Soal jati diri. Kata Aki bilang kan kita meditasi itu kan minimal lah bertemu dengan jati diri kita. Sedangkan kan versinya tuh beda-beda kan Ki. Yang waktu saya cerita waktu saya bertemu dengan jati diri saya
seorang yang seperti ini Hmm. di apa sih hari pertama ya kan, dan akhirnya yang kedua lebih kalem, lebih berwibawa kan. Dan yang dilihat sama Usup ini kan jati dirinya tuh amarah, sedangkan saya kan ya sedikit gila lah ya, mungkin gila lah ya kan. Ya jati diri itu ya jati kita sendiri. Iya. Ucup pernah emosional, pernah nggak tuh? Pemarah pernah nggak? Sampai emosional tingkat tinggi pernah nggak? Nah itu jati diri yang pertama. Sebutlah sisi lain, Sisi untuk, lain. untuk mudah dipahami, sisi lain Dan dari yang kita. saya lihat kan yang jati diri saya sendiri kan, ya gila lah ibaratnya. Ya gila jati diri kamu gila atau Iya. Ya, kata saya kamu jati dirinya yang gila itu yang jati diri masih di luar, yang di dalam lagi ada kamu yang ibarat jati diri yang ketiga itu ada kamu tuh, diri kamu tuh bener man. Makanya saya ngajarkan untuk ibarat ke jalan yang benar, iya. jangan tata cara mau banyak lah kita nggak bisa disebutkan di Iya. YouTube ya. Intinya jati diri itu gambaran kita pribadi di sini. Masa kita mau jadi dirinya ke amarah aja gitu. Iya. Harus kita cari dengan yang benar gitu. Yang lurus gitu. Seperti itu dia. Kesabaran. Nah, Banyak pembelajaran ya istilahnya di sini tuh. ya di sini banyak pembelajaran dan kita kan tujuannya untuk merasakan energi yang ada di Sumur Salam. Letaknya di Cikrai. Dan di belakang juga ada makom Pangeran siapa? Sito Sito. Ya. Sinto. Pangeran Sinto. Sinto ya. Dari atas Dan kebetulan itu tadi Datang. sempat terlintas ya. makam itu sempat terlintas, tapi nggak satu, ada dua. Ada dua ya. Ada dua, emang banyak di sini makam tuh ada, dan di sini ada dua makam di atasnya itu. Dan yang saya lihat bukan hanya makam batu yang terbelah, batu benar-benar terbelah rata dan dijaga sosok entah wanita atau ini, tapi ada yang jaga, benar pakai kebaya, tapi nggak bisa melihat wajahnya karena setengah sini hilang. Hilangnya bukan hilang buntung atau putus, enggak, karena emang nggak bisa dilihat. Samar lah. Ya nggak bisa dilihat, blur. Dan satu lagi ada sosok laki-laki mungkin bawa Tongkat ya. tombak mungkin, dan mukanya emang ya blur, Ya. tapi hanya bagian wajah yang blur, bagian badan ini ada ya tadi bawa tongkat ya mungkin menjaga mungkin ya. Posisi itu nggak pakai baju ya? Ada nggak pakai baju ya, kalau celana mungkin bukan celana kain. Kain. Cuk, lihat dulu ini enggak jalan enggak videonya. Jalan Pak. Nah, pertanyaannya udah sampai sini Sudah untuk cukup, Pak? videonya. Sekarang ulang dari gini. Tadi Mas Tama itu emang di sana itu ada batu belah dan merasakan ada penjaganya ya. Penjaganya itu kayak prajurit semacam Prajurit masuknya Ki ya. Nah di sana itu ternyata kan dulunya di sini kan bangsa tempat persembunyian. Dan kalau di sana itu bangsanya di prajurit itu hanyalah masih ratunya masih penjaga yang ular itu. Oh, Masih sangkut pautnya masih Sama ular, bukan sama di zaman ini. Di zaman persembunyian. Dari tadi saya tuh ngerasain tarikan energi kuat tuh dari sana tuh. Iya, Energi itu berarti. emang kuat banget di sana. Energi. Nah itu ini Makanya tarikan bisa. tadi ingin ditanyakan juga, penasaran apakah ada kerajaan ular, karena dominannya yang saya lihat itu mungkin ular orang semua gitu ya. jadi kayak misalnya kita lagi ngobrol gini, yang pandangan di belakang kita background gitu ya, itu ular melilit ular tapi besar sekali. Jadi lilitan ular kayak ular yang sedang bergerombol melilit. Apakah ada kerajaan ular? Karena memang isinya ular. Ya, Dominannya yang buat kerajaan siluman ular tuh ya para siluman ya. Para siluman ular tuh ya letaknya sana. Hampir mau di sana itu lumayan jauh ya, jauh dan hampir dekat kelautan, dekat laut di sana. Dekat laut. Dan mungkin Tama ini tadi penglihatannya lumayan jauh ya, lumayan jauh banget sampai energinya habis ya. Iya, Ternyata dia nggak sekitaran sini yang dia lihat, sekitar mau ke dekat laut. karena semakin penasaran. Apa yang disebut pulau ular itu? Bukan, dekat laut. Ini siluman ya, siluman. Bukan di pulau ular. Ya. Jadi bangsanya Roro Kidul, Ratu Kidul itu. Bau. Sampai ke sana. Mm-mm. Ya,
Dan alhamdulillah bagi saya tadi, alhamdulillah terbangun karena fenomena unik yang saya rasakan sendiri, tapi yang lain nggak terbangun karena gempa. Gempa ya, Gempa. bukan di Nah, sini. itu dia tuh yang ingin saya tanyakan tuh. Ki. Gempanya itu bukan di sini. Gempanya ada di sana di dekat Tapi laut itu. Jadi terasa sampai di sini gitu Ki. alhamdulillah sekali saya tertolong karena gempa tadi, jadi saya terbangun. Jadi Ya langsung mungkin sadar. itu kode kali kalau bahasa ininya Iya. membangunkan. Jangan terlalu jauh, takut nggak bisa pulang. Karena di sana tuh para prajurit ular itu dia ada sisi lain untuk mempengaruhi Tama. Untuk ayo sini gitu. Iya, kayak Narik, ngajak gitu narik, ya, ya. narik gitu. Ya mungkin karena tarikan itu, dan saya pun orangnya tipe orang yang penasaran, Mm-mm. jadi saya ikuti. Turutin gitu ya. Ya cukup jauh juga ya. Kita kan nyata di Sumur Salam di sini nih, atau Iya. sekitaran sini, dan Tapi Bang kok bisa Tama sampai ini sana saking gitu, Ki? penasarannya bisa nyampe ke laut kidul sana ya, gitu. Dan merasakannya seperti itu. Ya, karena saya sangat tertarik dengan peradaban kuno gitu ya. Penasaran sekali dengan sejarah gitu. Jadi saya ikuti, ternyata hampir ya tadi. Hampir itu alhamdulillah, dan ada petunjuk saya ngambil korek, dan saya mau Gempa. ngambil korek di sini, dan dia merasakan gempa dan bertanya kerasa nggak, kata saya, weh apanya yang kerasa, kata saya gitu. Ya udah, terima kasih ya atas simakannya, dan Jangan lupa untuk penontonnya yang menonton channel kami itu, kita mohon maaf kalau kita ada salah, karena kita hanya manusia biasa. karena kita hanya manusia biasa, dan karena kita itu hanya pendosa, Yang tak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu dunia, dua dimensi bersama detektif Misteri. misteri. Panjang kalau ngobrol sampai 2 jam.